Koreans, they are very strong here. They've invested. Pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai target pertumbuhan ekonomi sampai kondisi demokrasi Indonesia menjadi sorotan publik internasional. Hal tersebut terjadi kala ia mengisi dialog dalam agenda Qatar Economic Forum 2024 di Doha pada 15 Mei 2024 lalu. Cita-cita Prabowo membawa Indonesia lebih baik di masa pemerintahannya pun diharapkan bisa terrealisasi. Nah, berikut ini ada 8 rencana gila Prabowo untuk Indonesia menuju generasi emas. Pertumbuhan ekonomi. Prabowo Subianto menargetkan bisa membawa ekonomi Indonesia terbang tinggi menembus 8%. Ia optimis bisa melakukannya dalam waktu 3 tahun menjabat presiden. Hal tersebut disampaikan Prabowo kala mengikuti Qatar Economic Forum 2024 di Doha, Qatar. Prabowo mengaku bahwa ia sudah berbicara dengan para ahli. Ia juga sudah mempelajari angka-angkanya. Menurutnya, berbagai program yang sudah dikerjakan Presiden Jokowi bakal dilanjutkan oleh pemerintahannya nanti agar impian tersebut bisa tercapai. Prabowo pun menargetkan Indonesia akan menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia di awal masa jabatannya, dengan pengeluaran yang agresif untuk mencapai swasembada pangan dan energi. Kita rakyat hanya berharap hal ini bisa terwujud ya guys. Hilirisasi industri. Prabowo Subianto juga menegaskan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% di pemerintahannya. Ia akan melanjutkan kebijakan hilirisasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Bagi Prabowo, keberlanjutan industrialisasi dan pengolahan sumber daya alam sangat penting bagi pembangunan Indonesia. Karena itu, hilirisasi industri wajib dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Hal ini juga disinggung Prabowo di Qatar Economic Forum 2024. Prabowo berharap Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor, sebab Presiden Jokowi telah memberikan fondasi yang kuat dan pemerintahan ke depan akan melanjutkannya. Prabowo ingin melindungi kepentingan masyarakat, dalam arti bahwa Indonesia harus mendapatkan nilai penuh. Karena itu, di mata Prabowo, Indonesia tak bisa terus mengimpor barang-barang industri sepanjang waktu. Prabowo sadar bahwa Indonesia tidak akan menjadi masyarakat industri yang maju jika hanya menjadi produsen bahan mentah. Gagasan baik yang patut didukung dari misi Pak Prabowo. Makan siang gratis. Bisa dibilang makan siang dan susu gratis menjadi program andalan Prabowo saat berkampanye. Konon, program tersebut terlebih dahulu bakal menyasar daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, yang dimulai tahun 2025. Lalu, program tersebut akan menyasar target dari program sebelumnya di Kementerian Kesehatan, seperti balita sebanyak 22,3 juta, anak TK 7,7 juta, SD sebanyak 28 juta, dan madrasah hingga SMP sebanyak 12,5 juta. Jika dijumlahkan, ada sekitar 70,5 juta penerima program tersebut. Pemerintahan Jokowi pun sudah memasukkan program makan siang gratis ini dalam RAPBN 2025 mendatang. Kiranya program ini bisa dilakukan dengan lancar pada tahun 2025. Hitungan tim Prabowo pun memperkirakan anggaran makan siang gratis di sekolah akan menghabiskan dana sekitar 471 triliun rupiah. Anggaran ini tentu saja tidak sedikit ya guys. Bila dibandingkan dengan belanja negara tahun 2024 yang mencapai 3.325,1 triliun rupiah, maka program makan gratis Prabowo bakal menghabiskan 14,16% dari belanja negara. Kira-kira sudah tepatkah langkah yang nantinya bakal dilakukan Pak Prabowo ini guys? Komen di bawah ya. Kemiskinan ekstrim. Prabowo pun menegaskan komitmennya untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim di Indonesia. Hal tersebut bakal ia upayakan dalam waktu 2 tahun pertama masa jabatannya. Selain itu, Prabowo juga memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan sampai di bawah 5% dalam waktu 5 tahun.
Nah, saat ini nih, angka kemiskinan masih berada di angka 9,36% dan menandakan masih adanya tantangan yang perlu dihadapi. Bisa dibilang di pemerintahan Prabowo nanti, ia bakal berfokus pada ketahanan pangan. Sebab ia melihat Indonesia harus swasembada pangan, kemudian ketahanan energi, dan kecukupan energi. Karena itu, Prabowo bertekad untuk mengentaskan kemiskinan dengan kampanye besar-besaran dan upaya besar-besaran. Jika terwujud, maka manuver Prabowo yang satu ini bakal dikenang baik oleh rakyat. Rasio pajak. Salah satu target yang hendak juga dicapai Prabowo adalah meningkatkan rasio pajak atau tax ratio. Bahkan Prabowo memasang target rasio perpajakan hingga 23% di dalam visi misinya. Target perpajakan ini juga sempat disinggung dalam debat Cawapres. Sang wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, mengatakan dirinya dan Prabowo tidak akan lagi memakai strategi berburu di kebun binatang untuk meningkatkan rasio perpajakan. Gibran mengatakan akan melakukan ekstensifikasi atau perluasan dengan cara memperbanyak pembukaan usaha, sehingga jumlah wajib pajak juga ikut bertambah. Lalu, sebenarnya berapa jumlah penerimaan pajak harus digenjot untuk menaikkan rasio pajak? Nah, rasio pajak ternyata merujuk pada perbandingan antara penerimaan pajak terhadap nilai produk domestik bruto atau PDB. Data Kementerian Keuangan Indonesia pun menunjukkan realisasi rasio pajak pada tahun 2022 lalu sebesar 10,41% dari PDB. Angkanya semakin fantastis jika melihat target 23%. Semoga aja program ini tak mandek ya, bahkan terparkir di pinggir jalan. Proyek IKN dan tanggul laut raksasa. Selanjutnya, Prabowo juga memaparkan soal proyek IKN di Qatar Economic Forum 2024. Ia mengatakan di hadapan hadirin bahwa gagasan untuk memindahkan ibu kota sudah muncul sejak tahun-tahun pertama kemerdekaan Indonesia. Presiden Soekarno telah menyampaikan gagasan ini untuk menempatkan ibu kota Indonesia di lokasi yang lebih sentral. Presiden Soekarno juga melihat Jakarta dikelilingi oleh Pulau Jawa yang sangat padat penduduknya. Jadi, beban ekologis Jakarta sangat besar. Di samping itu, Jakarta pun menghadapi kenaikan permukaan air laut sekitar 5-10 cm per tahun. Sehingga harus membangun tanggul laut raksasa yang merupakan program Prabowo nantinya. Karena itu, menurut Prabowo, memindahkan ibu kota adalah salah satu cara untuk membawa pertumbuhan di luar Jakarta dan di luar Jawa dalam beberapa tahun ke depan sebelum tanggul laut raksasa selesai yang bakal memakan waktu 10-15 tahun. Nah, kiranya Jakarta nanti akan aman dari banjir. Sikap optimis Pak Prabowo ini didengar oleh publik dunia loh guys. Jadi, ia memang tak main-main ingin menata Indonesia lebih baik ke depannya. Demokrasi Indonesia. Soal demokrasi Indonesia yang ditanyakan Haslinda Amin kepada Prabowo di Qatar Economic Forum 2024 lalu, ditepis langsung Presiden terpilih Indonesia. Prabowo membantah bahwa Indonesia akan berada di bawah bayang-bayang demokrasi terancam kala dirinya resmi dilantik menjadi presiden. Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menegaskan bahwa ia tidak pernah mendengar kekhawatiran dari masyarakat Indonesia. Prabowo juga berjanji tidak akan memakai gaya militer saat menjabat sebagai presiden. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah keluar dari militer selama lebih dari 25 tahun. Jadi tidak ada militeristik dan tidak ada hubungannya dengan latar belakangnya di masa lalu soal gaya kepemimpinannya ke depan. Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya bakal fokus memperbaiki dan menjaga iklim demokrasi di Indonesia agar masyarakat bisa aman dan nyaman. Kita baru bisa menilai kalau Pak Prabowo menjabat nanti ya guys. Semoga saja janjinya sesuai kenyataan di lapangan. ASEAN Way. Terakhir ada soal ASEAN Way atau cara Asia. Nah, Prabowo Subianto mengatakan akan menerapkan penyelesaian konflik ASEAN Way tanpa intervensi eksternal dan menegaskan kembali kebijakan luar negeri yang netral dalam wawancara pertamanya dengan stasiun televisi Al Jazeera sejak memenangkan Pilpres 2024. Setelah terpilih jadi presiden, Prabowo pun telah mengunjungi Tiongkok dan mengunjungi Jepang, sekutu Amerika Serikat. Ia mengatakan bahwa Indonesia tak akan memihak Beijing atau Washington.
Bahkan Prabowo mengklaim bahwa dirinya merasa yakin bisa menyelesaikan segala macam konflik yang ia sebut sebagai ASEAN Way melalui diplomasi dan negosiasi tanpa campur tangan negara lain. Sungguh sikap optimis yang patut diapresiasi. Nah, menurutmu rencana-rencana hebat Prabowo ini bakal bisa ia buktikan di masa pemerintahannya atau malah sebaliknya? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.